Jangan ada orang Hindu mengganggu ibadahnya orang Islam. Jangan ada orang Islam mengganggu ibadahnya orang Hindu. Ya, itu yang paling penting. Itu yang disebut sebagai nanti toleransi yang terjadi. Artinya semua orang tenggang rasa. Sekarang ini tenggang rasanya bukan karena toleransi, tapi karena hukum memayungi kita semua. Pura segala macam, banyak yang belum ada izinnya. Karena sebenarnya ibadah itu nggak perlu izin. Orang itu urusan kita sama Tuhan kok. Sebenarnya ibadah kita itu nggak perlu izin. Ya masa iya kita mau berdoa sama Tuhan, kita izin dulu sama tetangga. Negara kita oleh pembuat undang-undang dibuatlah pasal khusus tentang ini. Begitu, yaitu tentang mengganggu ibadah orang lain kena pidana. Baik yang beribadah maupun yang merasa terganggu itu harus sama-sama toleransi. Supaya jangan sampai timbul gejolak sosial kan. Hampir sebagian besar kita itu orang-orang yang toleran. Moderat. Artinya sebagian besar masyarakat Indonesia sebenarnya orang-orang moderat. Hanya sebagian kecil saja yang kemudian intoleran kan. Tapi ini harus diberantas yang intoleran ini. Gitu. Lewat apa? Lewat penegakan hukum. Ketemu lagi kita, Bang. Ya, Bang Hussein. Ini banyak tema yang kita bisa bahas ya. Bisa. Yang terbaru lagi panas-panas ini, Bang, tentang kejadian pembubaran paksa ibadah gereja Misi Sejahtera di Bantul. Abang pasti udah lihat beritanya. Udah. Pembubaran gereja kan? Iya. Ada lagi kebaktian dibubarin. Pas lagi kebaktian. Dan itu kayak persekusi sih jatuhnya ya. Iya. Jadi yang di mana di Jawa Barat juga kemarin apa tuh? Oh, yang di Jawa Barat. Rumah doa. Gereja. Rumah doa diturunin. Iya. Ada. Betul, yang salibnya diturunin tuh. Ya. Dan ini kita pikir kan dengan banyaknya hal yang dilakukan negara ini untuk menjaga toleransi ini, harusnya hal-hal seperti itu tidak terjadi ya. Tapi melihat peristiwa di Bantul ini, Bang, menurut Abang apa sebenarnya yang terjadi? Kalau peristiwanya kan kita susah juga bahas karena kita tidak ada di situ kan. Tapi ini kan jadi fenomena yang sepertinya nggak ada berhenti-berhentinya gitu. Menurut Abang ada apa sebenarnya dengan negara ini? Bukan negaranya sih. Ya, dengan orang-orang yang tinggal di negara inilah. Dan orang ini nggak semuanya segelintir aja. Betul. Kan. Gini. Itu benar. Itu kita harus harus kan disclaimer dulu ya. Persoalan toleransi. Betul. Sebagian besar orang Indonesia ini toleransinya udah kuat. Ya. Jadi sebagian besar lah. Jadi kalau ada sampai 280 juta jiwa nih, kan udah 290 juta jiwa kan. Ya. Itu sebagian besar hampir 280 sekian juta jiwa itu udah toleransi. Ya. Yang nggak toleran paling cuma 0,0 berapa persen lah yang nggak toleran ya. Yang nggak toleran ini kadang-kadang mendapatkan ilmu agama yang mungkin nggak sedalam yang didapatkan oleh yang banyak orang tadi kan. Jadi mereka punya ilmu pemahaman agama yang sempit sebenarnya. Kita nggak tahu agama apa ya, tapi yang jelas mereka yang mengganggu ibadah orang lain itu sebenarnya mereka ilmu agamanya juga sempit juga ya. Gitu. Tapi nggak banyak karena orang segelintir aja kan. Gitu. Tapi kita akan mengajarkan mengenai toleransi buat orang yang ini tadi, yang benar-benar primordial tadi kan, sempit tadi. Kalau sebagian besar orang Indonesia rasanya moderat semua kita nih. Betul. Gitu. Bahkan ada orang yang dari agama sendiri yang melakukan pelarangan agama, mereka sendiri nggak sepakat, gitu, marah itu kan, gitu. Makanya kita sudah ada undang-undang nih di KUHP baru. Ya. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 itu sudah mengatur tuh mengenai kalau ada orang mengganggu ibadah orang lain itu bisa dipidana, langsung dipidana, gitu. Jadi kita fokus ke sana. Ada orang, nah ini sama kayak pelarangan gangguan orang jualan daging babi. Sama yang di Medan itu kan ramai juga itu kan. Kemudian ada orang jualan bakso yang non halal. Babi juga yang di Jawa Tengah kan sempat ramai juga. Tapi itu memang ulah dari segelintir orang aja yang memang merasa terganggu ya. Jadi kalau kita sudah dalam beriman, beragama, tentunya yang muncul adalah
cinta kasih sebenarnya, begitu. Baik kepada orang yang seiman maupun pada orang lain yang nggak seiman. Jadi tujuan agama itu sebenarnya ke sana. Tapi nggak tahu lah, ini kan pengajaran agama kan beda-beda. Beda-beda. Kalau kita pakai iman Kristen, tujuan agama di awal sudah cinta kasih, begitu. Sampai di ujung juga cinta kasih kan, begitu. Jadi itu yang dipakai oleh Kristen. Di Buddha juga sama juga, ya kan. Ulas asih segala macam itu kan ada itu kan. Rendah hati itu juga ada. Semua agama hampir semua mengajarkan itu ya. Tapi ini nggak tahu nih gejala apa yang ada di Indonesia yang sifatnya persekusi ya. Persekusi. Kita belum dapat agama Kristen mempersekusi agama lain di Indonesia. Belum ada dapat ceritanya itu ya secara detail ya. Mungkin ada tapi kita nggak tahu. Hindu juga begitu. Mungkin ada, kita nggak tahu. Dari Buddha juga begitu. Ini kan kita Indonesia terdiri dari 6 agama nih sekarang nih, Konghucu. Nah di Islam ini ada juga begitu segelintir. Tapi muncul ya ke permukaan gitu. Jadi ada banyak hal yang kemudian kita kadang-kadang ini apa sih yang sebenarnya terjadi begitu. Kemunculan ini kan ulah oknum. Tapi kemudian tampaknya ini mencemarkan begitu. Jadi kita tapi harus membatasi ini karena ini ulah dari segelintir orang ya. Tapi karena ulah segelintir orang inilah yang dulu-dulu sempat terjadi, inilah kemudian akhirnya pembuat undang-undang memutuskan untuk membuat satu pasal undang-undang baru KUHP di mana setiap orang yang mengganggu ibadah orang lain itu kemudian memperkusi, kemudian itu kena dipidana. Ada pasalnya sudah ada. Jadi kalau kita bicara kasus Bantul sama kayak kasus-kasus terdahulu, mungkin sudah saatnya pidana ini berjalan karena undang-undang ini sudah ada. Mungkin si gereja ini tidak akan melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi LP kan. Tapi karena ini delik pidana umum, ini bukan jadi laporan tipe B. Tapi ini laporan pendapatan tipe A. Jadi harus polisi sendiri yang membuat laporan dan memproses ini hukumnya. Nah, kalau udah begini, dasarnya KUHP, undang-undang baru, jadi pihak polisi sendiri yang harus melaporkan, membuat laporan untuk memproses ini secara hukum, menindak hukumnya, begitu. Menindak pidananya. Supaya apa? Supaya menjadi contoh ke wilayah lain, ke seluruh orang Indonesia bahwasanya ini salah, begitu. Jadi nggak serta-merta cuma mediasi saja, tapi harus ada penindakan secara hukum. Jadi siapa yang bertanggung jawab ini? Tentu Kapolda. Ini wilayah mana? Jogja kan? Jogja. Ya Kapolda Yogyakarta itu harus. Mungkin Kapoldanya Pak Anggoro kalau ya. Ya. Tapi kadang-kadang Bang, orang itu berpikir ya sudahlah daripada nanti ribut karena ketika ini dilanjutkan ke proses hukum, oh jangan, yang ini terjadi pengerahan massa tidak, ini harus negara nggak boleh kalah yang segelintir orang tadi ini. Jadi negara harus melindungi warga negara yang lain. Kalau ini dibiarkan nanti terjadi namanya ketidakadilan sosial dan terjadi ketidaktaatan hukum, terjadi ketidakpatuhan terhadap hukum. Penegakan hukum harus menjadi lemah kan. Makanya ini harus menjadi suatu proses hukum pidana. Tirani mayoritas istilahnya itu. Ya, ini harus menjadi proses hukum pidana karena negara kita kan negara hukum. Bukan negara mayoritas atau minoritas, bukan. Gitu. Jadi ini harus diproses secara hukum. Jadi kita minta Pak Kapolda Yogyakarta untuk memproses hukum perkara ini. Supaya tidak timbul benih-benih seperti ini di wilayah lain. Ini jadi percontohan pertama kan dengan dasar KUHP yang baru. KUHP baru. Ya, jadi kita minta Pak Kapolda nih kalau ini harus Pak Kapolda ya Jogja. Kalau Pak Kapolda juga nggak jalan, harus Kapolri yang kemudian memerintahkan ini. Begitu ya, kita minta juga Pak Kapolri supaya memproses hukum ini supaya tidak ada lagi seperti ini. Karena ini bukan ulah kebanyakan orang, ini ulah segelintir orang aja. Apalagi mereka melakukannya pakai tameng kan, pakai masker segala macam, dan di situ ada polisi sebenarnya. Itu udah harus ditindak. Begitu. Supaya tidak terjadi. Jadi jangan ada orang Kristen kemudian mengganggu ibadahnya orang Islam. Jangan ada orang Hindu mengganggu ibadahnya orang Islam. Jangan ada orang Islam mengganggu ibadahnya orang Hindu. Itu yang paling penting. Itu yang disebut sebagai nanti toleransi yang terjadi. Artinya semua orang tenggang rasa. Sekarang ini tenggang rasanya bukan karena toleransi, tapi karena hukum memayungi kita semua. Begitu. Karena sudah ada KUHP yang baru kan yang mengatur itu. Oke. Nah, yang selama ini terjadi itu kan ketika
terjadi persekusi seperti itu Bang, alasannya adalah tempat ibadah ini belum ada izin ya? Kalau bicara belum ada izinnya, hampir semua tempat ibadah di Indonesia ini belum ada izinnya, kebanyakan. Masjid kita, masjid sono, gereja kita, gereja sono, pura segala macam, banyak yang belum ada izinnya. Karena sebenarnya ibadah itu nggak perlu izin. Orang itu urusan kita sama Tuhan kok. Sebenarnya ibadah kita itu nggak perlu izin. Ya masa ya kita mau berdoa sama Tuhan, kita izin dulu sama tetangga. Tapi ini kan soal tempat Bang. Ya sama aja, begitu. Jadi sebenarnya konsep dasar tentang ibadah itu memang nggak perlu perizinan. Ini hubungan kita langsung dengan Tuhan Oke. kita. Kecuali kita mau bikin kerusuhan tuh, baru kita perlu izin. Izin. Ya kalau ibadah kita menimbulkan kerusuhan kan, tapi kan tidak. Jadi sebenarnya itu. Tapi karena negara kita negara hukum, kita patuh sama hukum. Tapi sebenarnya begini Bang Vincent, Undang-Undang Dasar 45 sudah mengatur. Apalagi dasar negara kita Pancasila kan. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kan itu nggak ada yang boleh ngelarang kita beribadah. Termasuk mendirikan rumah ibadah. Ya nggak boleh, ada yang melarang. Dirikan aja gitu. Apalagi kalau bicara izin, cek aja. Dari sekian ratus ribu tempat ibadah yang ada di Indonesia, berapa yang sudah punya izin? Nggak ada separuhnya. Cek aja. Kita malas ngecek. Soalnya bagi kita sih sebenarnya tempat ibadah itu nggak perlu ada izin. Ya. Ya, gitu. Oke, termasuk kalaupun itu dibangun di perumahan gitu Bang? Ya nggak apa-apa. Kalau kemudian ada umat tertentu atau ya penganut agama tertentu yang beribadah di tempat yang bukan untuk peruntukannya. Misalnya gini, ada gedung serbaguna, Ya, terus mereka pakai itu untuk beribadah karena belum punya rumah ibadah sendiri, gimana itu Bang? begini Bang Vincent. Ini kan kalau ibadah itu kadang-kadang ada suara-suara. Suara-suara yang mengganggu orang lain kan, yang nggak seiman. Kan begitu pada dasarnya kan. Ya, Ada gereja di perumahan, berdoa, Nyanyi. nyanyi, didengar orang lain. Ya kan, yang nggak seiman kan. Mengganggu nggak? harusnya sih tidak. Hah? Harusnya sih tidak, Pada dasarnya mengganggu. mengganggu. Sama kayak kita agamanya Kristen. Mendengar suara masjid. Azan misal. Ya. Ya. Mengganggu tidak? Mengganggu. Karena kita nggak mengimani. Sama kayak Islam, mendengar orang nyanyi lagu gereja di perumahan. Apa sih ini? Mengganggu tidak? Ya mengganggu. Tapi yang membuat ini kita kemudian biasa-biasa aja karena toleransi tadi. Toleransi. Jadi kita ini punya toleransi kan. Ada azan besar-besar tuh ke depan rumah. Ya kita biasa aja karena kita toleransi. Namanya juga orang ibadah sama Tuhan kan begitu. Begitu. Paling kalau kita kasih tahu tolong jangan kencang-kencang dikit kan begitu. Oke. Atau ibadahnya jangan sampai pada waktu malam hari jam 2 pagi malam yang orang pada tidur kan begitu. Kan bisa tuh di setel ibadah. Kalau kita urusan sama Tuhan kan nggak boleh ribut-ribut juga kan. Begitu. Jadi kalau kita beribadah sama Tuhan, Tuhan juga bilang tuh kalau berdoa ya kunci pintu di kamar, orang lain nggak boleh tahu. Kalau bicara sama Tuhan dalam hati juga bisa. Berdoa bisik-bisik aja kan begitu sama Tuhan. Begitu kan? Nggak perlu ribut-ribut. Begitu. Sama. Jadi setiap ibadah tentu ada suara-suara. Tapi ya kalau bisa ya kita juga yang ibadah juga harus tegang rasa. Gitu. Karena Tuhan juga nggak mau kita ibadah keras-keras ganggu orang lain kan. Kan begitu kan? Yep. Itu konsep keimanan kan? Jadi semua agama juga begitu sebenarnya. Ajarannya ya kalau ibadah jangan mengganggu orang lain. Nah kalau agak mengganggu orang lain juga karena dia juga punya agama, dia juga punya toleransi. Begitu. Ya udahlah orang lagi ibadah. Paling setelah ibadah selesai itu baru Bang kalau bisa jangan keras-keras ya kan begitu. Atau bikin kedap suara lah. Yeah. Tempat ibadahnya. Kan ada sekarang tempat ibadah yang kedap suara kan. Begitu. Yang supaya orang lain nggak ganggu. Itu konsepnya Tuhan juga tuh. Ibadah atau berdoa harus di kamar, dikunci kamarnya. Kalau di Kristen begitu kata Yesus kan. Kalau kamu beribadah, tutuplah pintu, kuncilah pintu, di kamar berdoa aja. Tuhan mendengar apa yang kamu sampaikan. Begitu. Nah, makanya kalau kayak tempat kayak gini Bang Hijan ini,
ini bagus buat tempat ibadah nih karena udah kedap Kedap suara suara nih. ya. Iya. Iya. Cuman Apa kan orang mungkin perlu kali ya di ah, tempat ibadah itu kedap suara gitu? ya kalau memang di lingkungan yang ramai atau yang ada penduduk banyak ya Sebaiknya tentunya ya. sebaiknya ya ada kedap suara supaya tidak mengganggu kan Tapi begitu. itu juga tergantung lingkungan, benar kata Abang ya kan. Iya. Karena ya benar sih hampir gak ada ibadah yang tidak menimbulkan suara atau bersuara gitu. Iya. Tidak ada kan. Jadi ya memang benar bahwa hampir semua ibadah itu tidak ada yang tidak menimbulkan suara gitu ya, mengeluarkan suara. Cuma ya balik lagi itulah gunanya toleransi kan. Dan konon katanya sih toleransi itu kalau orang besar toleransi sama yang orang kecil, tolerir sama yang besar itu biasa. Karena dia harus melakukan itu orang ke Iya. orang besar. Tapi kalau orang besar toleransi kepada orang yang kecil itu luar biasa. Dan kita kayaknya belum nyampe ke situ, Bang. Maksudnya apa nih? Ya, maksudnya kan kadang-kadang ada orang yang merasa mayoritas dimanapun ya, Mm-mm. dia dia bisa melakukan apa aja, sementara orang-orang yang dianggap minoritas itu susah melakukan Iya. segala sesuatu. Padahal itu makanya kita diajarkan dari awal untuk toleransi kan, Ya gunanya memang itu. kuncinya kan toleransi. Iya. Jadi begini Bang Vincent, ini toleransi nggak sekedar suara ibadahnya, suara-suara ibadah ya, entah suara mic, entah suara toa, begitu kan. Itu toleransi nggak sekedar itu ya, Iya. tapi termasuk proses-proses ibadahnya juga kita harus bertoleransi, begitu. Jadi ini pengajaran tentang ilmu toleransi yang kemudian akhirnya oleh negara kita, oleh pembuat undang-undang dibuatlah pasal khusus tentang ini, begitu, yaitu tentang mengganggu ibadah orang lain kena pidana, begitu. Ini sudah ada, begitu kan asalnya dari situ. Cuman ya baik yang beribadah maupun yang Merasa terganggu oleh merasa ibadah. terganggu itu harus sama-sama toleransi supaya jangan sampai timbul gejolak sosial kan. Itulah karena esensi dari ibadah kan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, begitu. Orang sebenarnya kalau ada orang lain beribadah, misalnya gini, ada orang Hindu beribadah di pura. Sebenarnya kita yang bukan Hindu, dia beribadah kita senang banget. Kita toleransi sama mereka. Kenapa? Dengan ibadah mereka, dengan ketenangan batin mereka nggak berbuat kejahatan. Jadi kita secara jangka panjangnya kita aman. Orang Hindu mana berbuat kejahatan sama kita. Atau kita orang Islam, ada orang Kristen beribadah. Mereka kan ibadahnya kan nggak berbuat kejahatan nanti ke depannya. Dengan ibadah mereka itu mereka takut sama Tuhan, jadi nggak berbuat yang jahat-jahat kan. Jangka panjangnya kan kita aman. Kalau kita orang Islam kan. Iya. Atau kita orang Kristen, ada orang Islam beribadah. Ya kalau kita toleransi, mereka kan ibadahnya kan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangka panjangnya kan kita akan aman. Mereka nggak mungkin melakukan kejahatan-kejahatan kalau mereka taat sama Tuhan kan. Tuhan. Ya, itu kan seharusnya begitu. Betul. Pola pikir yang benar kalau ada orang beribadah kan, begitu. Tapi kadang-kadang ada satu segmen di mana timbul ketakutan ada ibadah orang lain. Takutnya kita jadi murtad gara-gara atau kita ikut ke ibadah orang lain itu kan begitu kan? Atau penganut kita berkurang gara-gara ada ibadah orang lain kan begitu. Ini kan ketakutan-ketakutan yang sebenarnya nggak berdasar ya. Ya ketakutan egosentris dalam beragama kan. Takut banyak yang berpaling kan begitu. Baik yang Kristen, baik yang Islam, baik yang Hindu. Ada oknum-oknum atau orang-orang yang punya ketakutan seperti itu. Tapi nggak banyak. Kita bicara tadi di awal segelintir. Gitu. Tapi kalau sampai ini terjadi ada gangguan-gangguan terhadap ibadah, sementara negara kita adalah negara yang berdasarkan ketuhanan. Yang pertama, undang-undang dasar kita menjaga mengenai hak orang beribadah, percaya sama Tuhannya. Dan satu lagi, akhirnya sudah ada pasal yang mengatur tentang kalau ada orang mengganggu ibadah orang lain kena pidana, ada pasal dan ada hukumannya. Ancamannya berapa tahun tuh, Bang? Ya, nanti dilihat itu. Okay. Pasalnya kalau nggak salah 03 itu. Ya, pasal tentang mengganggu ibadah orang lain. Ya. Berarti peristiwa Bantul ini bisa jadi momentum itu pidana, persoalan pidana. Dan bisa jadi momentum untuk mengingatkan orang bahwa sudah ada ini. Bantul pidana, peristiwa yang di Jawa Barat yang Rumah 2 juga pidana juga kan. Itu kan dilaporkan juga, tapi itu kan lebih dominan karena ada perusakan-perusakannya kan. Nah, kalau ini kan mengganggu. Jadi ada pasalnya juga. Jadi ini sudah mulai dijalankan ini. Biasanya penganut agama
penganut orang yang beragama biasanya nggak mau melaporkan, dianggap ini sebagai cobaan, ujian kan begitu. Tapi hukum sama negara kan nggak begitu, makanya yang harus melaporkan adalah pihak pihak kepolisian. kepolisian sebagai yang mendapatkan pendapatan atau laporan atau suatu keadaan yang mereka tahu. Jadi ini tanggung jawabnya Kapolda ini, Kapolda Yogyakarta ini. Kapoldanya Pak Anggoro kalau nggak salah ini. Ya. Kita Pak Anggoro, cobalah ini di proses pidana ini yang kejadian Bantul, jangan hanya sekedar mediasi, karena ini nanti jadi contoh buruk nanti, begitu. Ini buat Kapolda ya. Dan karena sudah ada undang-undangnya ya. Sudah ada undang-undangnya. Ya. Atau kalau Kapolda nggak kerjakan, Pak Kapolri, Pak Sigit, tolonglah ini diproses, jangan dibiarkan saja. Jangan nanti juga hilang sendiri kan, jangan begitu, supaya jelas ini, begitu. Dan ini untuk berlaku untuk semua orang yang mengganggu ibadah orang lain ya. Iya dong. Siapapun. Iya dong. Karena udah diundang-undangkan. Ada undang-undang. Itu kan berlaku untuk seluruh masyarakat, lapisan masyarakat ya. Dan memang mungkin itu kali ya, karena selama ini kita sudah kita punya BPIP, itu bidang ideologi. Nah di dalam ideologi itu kan pasti ada tentang toleransi, karena kita tadi dasar negara kita itu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan di undang-undang juga ada. Tapi kok nggak jalan-jalan ya Bang? Ini salahnya di mana sebenarnya pendidikan keagamaan kita ini kan di Indonesia? Tinggal penegakan hukumnya. Semuanya udah lengkap kok kita ini kan. Ada koordinasi antar agama. Ya, ada tadi lintas agama tuh ya. Lintas agama kan, BPUI namanya ya. Kemudian ada tadi yang Bang Presiden sebutkan. Terus kemudian ada pemuka-pemuka agama gitu. Jadi pada dasarnya siapapun kalau dia beragama secara benar, ibadahnya kuat, itu pasti hasilnya baik. Mau agama apapun juga. Tentu toleransinya tinggi. Begitu. Tapi kalau dia beragamanya nggak benar atau mendapatkan suatu ceramah-ceramah yang sifatnya nggak benar, ya barulah mereka menjadi intoleran kan. Gitu. Kita ada untungnya di Indonesia ini. Hampir sebagian besar kita itu orang-orang yang toleran. Moderat, artinya sebagian besar di Indonesia sebenarnya orang-orang moderat, gitu. Yang kemudian begitu toleransi dengan orang yang berbeda keyakinan, gitu. Hanya sebagian kecil saja yang kemudian intoleran kan. Tapi ini harus diberantas yang intoleran ini. Gitu. Lewat apa? Lewat penegakan hukum. Oke. Nah kan kadang-kadang gini Bang, itu kalau dalam peristiwa yang real di lapangan gitu yang terjadi. Di dunia digital juga banyak itu kayak kayak ceramah atau konten-konten yang khotbah, konten-konten yang dianggap menyudutkan agama lain, itu juga bisa masuk gitu. Ya, bisa masuk. Itu kan tapi sebenarnya ada variabel-variabel yang sifatnya masih bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya diskusi antar agama, diskusi lintas agama, atau diskusi perspektif dari sudut pandang tertentu, begitu. Itu bisa dipertanggungjawabkan, masih bisa. Yang sifatnya logik ya, logika, rasional. Ya, kadang-kadang beragama ini harus rasional juga. Kita kalau nggak rasional dalam beragama, kita nanti kecebur juga. Kita percaya aja neraka itu ada apinya. Kita percaya aja surga itu happy-happy aja kan begitu kan. Kita juga harus rasional begitu. Jadi beragama yang paling bagus adalah dasarnya adalah rasionalitas, baru keyakinan. Beragama itu ada dua. Beragama secara rasional dan beragama secara keyakinan, iman. Nah, kalau dua ini digabung, paslah kita beragama gitu. Artinya kita beriman kepada Tuhan dengan rasionalitas. Zaman dulu tuh kan kita nggak kenal agama ya. Kita cuma kenal keyakinan. Karena agama itu baru diformalkan, di Indonesia ini diformalkan sebagai agama. Agama itu bahasa apa sih? Kata dasar agama? Sanskerta. Sanskerta kan? Agamos. Apa tuh artinya? Artinya tidak kacau, tidak rusuh. Tidak rusuh. Ketidakrusuh itu agama. Berarti selama ini aneh orang beragama nih kalau gitu. Soalnya aneh nggak pernah rusuh. Tapi kacau Abang. Kacau ya. Ya berarti aneh orang agamos ini kan. Agamos itu bahasa Sanskerta kalau tidak salah. Iya makanya ini kita mengambil institusi agamanya dari bahasa Sanskerta ya. Kan tidak. Gamos itu kacau, rusak. Jadi agama itu sebenarnya dihadirkan untuk bikin ketidakkacauan. Iya. Membuat suasana jadi tenang, damai, jauh dari kegaduhan, kekacauan, kerusakan gitu. Itu agama. Kalau pikiran kita kacau itu beragama. Oh itu
Itu apa, Bang? Pikiran non agamos. Kacau kan? Kalau pikiran kacau itu ini, Bang, apa? Distraksi namanya. Apa itu? Distraksi itu kerusakan logika, cara berpikir itu Iya. distraksi Nah, namanya. berarti kita bisa ambil kesimpulan nih kan, Iya. kalau kita bikin kekacauan, mengganggu ibadah orang lain kan bikin kacau tuh. Iya. Berarti kita nggak beragama kalau gitu. Ya, Pengamalan agamanya sih, Bang, di yang pengamalan ya. kurang. Jadi agama Ya. sendiri kan institusi yang dibuat oleh Saya negara. sendiri saya bayangkan karena begini, kalau kita sering bicara tentang bagaimana orang-orang luar itu, misalnya orang-orang Amerika yang sudah mengarah ke apatis lah terhadap agama atau bahkan agnostik, mereka nggak peduli Iya. ada Tuhan apa. Yang paling berbahaya kan agnostik, Bang. Kalau ateis itu kan sebenarnya penyangkalan terhadap adanya Tuhan kan. Nah, secara filosofis kalau ateis itu sebenarnya pengakuan terhadap Tuhan dengan cara yang berbeda. Karena tidak ada orang yang menyangkal sesuatu yang tidak pernah ada. Ya kan? Kalau gelas ini kan tadinya ada, terus disangkal oh nggak ada, berarti gelas itu ada. Ya. Tapi kalau agnostik itu kan yang berbahaya, Bang, yang dia tidak peduli mau lu ada apa enggak, gua nggak peduli gitu. Nah, kita sering bicara tentang orang-orang di luar, misalnya di luar negeri, di Eropa, di Amerika, yang mereka nggak peduli-peduli amat sama agama. Tapi kalau dalam beberapa potret gitu, lihat bagaimana rasa kemanusiaan mereka itu luar biasa loh. Kadang-kadang kita berpikir malu juga ya, kita selalu menuduh mereka nggak beragama begini, tapi untuk urusan kemanusiaan itu mereka ini sekali, termasuk dalam hal toleransi gitu. Toleransi terhadap orang-orang yang berbeda dengan mereka, atau buktinya kan mereka bisa pergi kan melanglang buana kemanapun karena mereka yakin bahwa selalu ada kebaikan dimanapun, di Afrika mau di Afghanistan, di mana-mana kan mereka bisa datang tuh karena itu. Sementara kita Indonesia ini kan agama kita ada 6. Ya. Dan tujuannya saya pikir ya apapun namanya lah, intinya kepada penguasa langit dan bumi kan. Cuma toleransinya kayaknya susah banget gitu. Apa karena kultur kita berbeda atau apa? Tapi kalau ngomong agama kayak kultur juga melebur ya, Bang ya. Artinya kayak misalnya abang Kristen kan bisa bertemu dengan orang Papua, dengan orang Ambon yang sesama Kristen gitu kan, atau siapapun. Nah, cuman kalau ke agama yang di luar kita tuh kayak susah banget. Masalahnya apa sebenarnya? Enggak, kita sama agama aja kita berteman itu. Iya, maksudnya gini, Bang, kayak kalau kasus-kasus kayak tadi itu loh. Iya, jadi gini, kadang-kadang dogma pengajaran yang merubah pikiran dan mental kan. Tapi kalau dogma pengajarannya bagus, ya tentunya kita happy-happy aja, Betul. natural aja sama siapapun ya. Kita berteman kan, karena dogma pengajaran kita bagus. Tapi kalau mungkin ada dogma yang salah, pengajaran yang salah ya, yang kemudian akhirnya menimbulkan satu pola perilaku yang sempit ya. Yang primordial kan begitu kan. Biasanya itu pengajaran seperti itu karena ketakutan hilang pengikut gitu, atau ketakutan terdegradasi, atau ketakutan kalah dalam rasionalitas begitu kan. Biasanya begitu. Tapi ini kita tidak menyebut agama apapun juga ya, tapi pada umumnya itu kan segmen-segmen dari wilayah-wilayah agama kan. Dan perilaku orang ya. Ya, perilaku orang beragama. Iya, perilaku orang beragama. Beragama apapun ada itu di mana. Ya. Ada. Di Kristen juga ada tuh, karena ketakutan itu akhirnya timbul ini ya. Tapi kita nggak dapat di Indonesia ini cerita tentang itu. Di Hindu juga ada tuh. Kalau di mana, di India juga kan begitu. Iya. Timbullah kekerasan masa lalu kan. Begitu juga, sama aja sebenarnya. Nah, ini yang disebut sebagai perilaku manusianya. Sementara kalau pengajarannya sih damai-damai aja. Karena tadi kan kata Agamos tadi kan tidak rusuh, tidak kacau kan, agamos. Jadi gamos itu rusuh. A itu tidak rusuh. Jadi kalau agama tuh asimetris. Ya, tidak simetris kan. Iya. Awalan A itu. Jadi kata agama itu rusuh. Agama itu rusuh. Gamos. A tidak rusuh. Agama. Agama. Jadi kita beragama. Kita beragama. Kita
tidak bikin rusuh. Tidak bikin rusuh gitu. Iya, biar Harusnya biar pemirsa jelas nih, kata agama itu sebenarnya datang dari Bang Vincent tuh artinya itu, dan memang itu benar ya, karena kita hmm, juga pernah tahu tentang itu kan. hmm, Cuman kita perjelas supaya nanti pemirsa bisa ya, mengerti. Kata agama itu bukan dari Arab sana, bukan. Bukan dari Israel, bukan. bukan. Tapi dari Sanskerta. Ya, Sementara bahasa kalau Jakarta. dari Amerika, dari Inggris namanya Religi, religion, keyakinan, keyakinan. begitu kan. Keyakinan di religi kan, Hmm, di bahasa Inggris, di Amerika kan religi kan keyakinan kan. Sementara di Indonesia menjadi agama. Padahal sebenarnya kalau diterjemahkan keyakinan, begitu. Jadi mari kita berkeyakinan kan sebenarnya. Jadi bukan beragama sebenarnya kan. Mari kita berkeyakinan yang paling benar. Jadi kita kembali kepada Islam itu keyakinan, hmm, Kristen itu keyakinan, kan begitu. Hindu itu keyakinan, Buddha itu keyakinan, Konghucu keyakinan. Kalau agama kan tidak kacau, hmm. tidak rusuh kan. Jadi yang benar sebenarnya keyakinan, keyakinan Islam, keyakinan Hindu, Kristen gitu. Ada lagi satu, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan kan keyakinan sama kepercayaan sama kan, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga diatur oleh undang-undang sekarang ini kan. Dulu diatur zaman Pak Harto kan. Sekarang lebih detail. Di KTP itu udah boleh tuh disebut kita keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. KTP kita kepercayaan kepada Tuhan YME, Yang Maha Esa. Maha Esa. Kalau Arab kan, Islam kan Allah SWT. Ya, Kalau Indonesia Tuhan YME, singkatan kan. ya. Indonesia tuh YME. Ya, kita percaya sama Tuhan YME. Ada kata Y-nya. Tapi jumlah penganut YME ini, keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebenarnya aliran kepercayaan ini kan. Nah, ini kita kembali ke agama atau keyakinan Nusantara leluhur. Ada keyakinan Kejawen, ada Wiwitan, Sunda, ada keyakinan yang di tanah Karo itu, ya, di Batak, ya kan. Ada keyakinan dari Dayak, ya. ada. Jadi agama-agama atau keyakinan Nusantara lah. Kita sudah bisa memecah antara kata agama dengan kata keyakinan kan. Kita ngikutin terjemahan dari bahasa Inggris dan bahasa Amerika kan. Ya. Religi adalah keyakinan gitu. Gitu. Bang Vincent, keyakinannya apa sih? Keyakinan saya Hidup 100 tahun lagi, 100 tahun lagi. melanggar kodrat manusia. Kalau saya simple sih sebenarnya Bang, kalau ngomongin apa tentang perbedaan agama ini kan. Saya melihat kita ini kayak supporter bola, mungkin terlalu sederhana sih. Tapi itu untuk coba kita belajar dari, walaupun kadang-kadang rusuh supporter bola itu. Tapi coba kita lihat, mereka ada di satu stadion, di sana bersorak, di sini udah diam aja, di sini bersorak, di sana diam aja. Artinya ya kalau kita bilang nggak boleh fanatik, nggak bisa juga. Harus fanatik. Kalau meyakini sesuatu itu kan harus fanatik. Tapi jangan fundamental. Fundamental itu ya kita satu-satunya yang benar, menutup kebenaran orang lain gitu. Artinya yang fundament gini, ya. Iya. Yang lain nggak fundament. Nggak, yang lain udah nggak. Fanatik memang kalau saya pendukung MU ya harus fanatik. Tapi kan saya nggak harus nyikut pendukung Chelsea atau Arsenal gitu. Kalau MU menang tahun ini juara, misalnya Liga Champions atau Liga Inggris gitu, ya boleh dong kita pawai di jalan. Tapi kan nggak mengganggu orang gitu. Ini yang kemarin menang kan Persib Bandung kan? Persib Bandung. Yang gubernurnya tuh siapa? KDM. Buka baju, bagi-bagi duit, lempar-lempar. Iya. Boleh kan? Tapi duit dari mana dulu Bang? Itu kan duitnya dia. Oh, hasil YouTube. Oh, YouTube. Iya kan YouTube-nya Bang Kang Deddy kan gede Bang. Gede ya. Ya nggak apa-apa dia bagi-bagi duit. Seneng kan? Tapi kan begitu Persib menang, kan pendukung PSM nggak nyerang Persib kan? Iya. Santai aja emang. Ya ini kan itu taruhnya di mana? Di Bandung ya? Aku nggak terlalu ikut bola Bang. Iya, berarti PSM nggak berani tuh. Kalau ribut kan dia sama orang Persib kan, nanti udahlah kalah selamat gitu ya. Tapi sportif kok mainnya Bang. Sportif, dan kan? dua tim itu bagus sih. Aku nggak ya? selalu nonton, tapi PSM yang sering nonton PSM, Bali, Persib
Persija. Ya, Persib tapi anggotanya dari mana tuh? Dari luar negeri banyak atau Oh gimana tuh? banyak. Banyak Ya kan cabutan sekarang juga? hampir setiap klub Bang, Banyak ya? banyak pemain apa dari luar, pemain asing Iya. gitu. Gitu Bang, jadi Iya. balik lagi bahwa saya sepakat dengan Bang Deo, orang-orang yang sering merasa diganggu atau terganggu sebenarnya, nggak Ya. diganggu ya, terganggu itu hanya segelintir saja. Iya, nggak banyak itu, Iya, sedikit cuma aja. karena aksi mereka besar dan kita sih bersyukur ya Bang ya, hidup di negara yang kata Abang tadi ya toleransinya tinggi sebenarnya. Ya, Orang-orang udah sangat moderat gitu ya. ya, jadi kita bersyukur hidup di negara yang memang agama atau keyakinan awalnya tuh bukan agama yang ada dari Arab atau Ya, dari Israel. Kita dari bersyukur di negara yang memang iman awalnya tuh, keyakinan awalnya tuh dari culture, dari budaya-budaya dari lokal budaya kan. lokal. Setiap suku punya keimanannya Ya. sendiri kan. Begitu sehingga ada di alam bawah sadar sosial genetiknya itu sudah tumbuh tuh kesadaran toleransi itu kan. Gitu. Dan yang kedua, karena negara kita kepulauan, jadi susah kalau kemudian terjadi pertikaian agama selalu terlokalisir kan. Karena ada kelompok agama yang dominan di satu tempat, tapi di tempat lain karena negara kepulauan minoritas. Ya. Sama juga. Jadi gini, di wilayah Indonesia Timur kan dominannya Kristen. Ya. Walaupun jumlah penduduknya dikit, tapi di sana negara kepulauan, pulau-pulau kan. Nah, di kita Islam banyak, tapi di Pulau Jawa sama Sumatera. Sumatera juga ada Kristen juga kan. Tapi karena negara kepulauan kan terjadi konsentrasi-konsentrasi yang kemudian tidak kemudian cepat merambat kalau ada apa-apa. Betul. Jadi karena ada laut kan, itu satu. Tapi paling pasnya tuh secara genetik, memang kita Benar. tidak pernah dipersatukan oleh satu agama dari zaman dulu. Ya. Karena karena kita sukunya banyak. Ya, secara kultur ya. Secara culture itu di suku-suku kita itu ada keyakinan lokal yang tumbuh berkembang dari masa-masa abad pertama itu kan sampai kemudian sekarang ini. Jadi genetik tentang iman itu sudah ada di wilayah-wilayah genetik kita nih gitu kan. Jadi setiap kita lahir itu selalu membawakan genetik, baik genetik fisik maupun genetik psikis. Betul. Gitu. Itu sudah terjadi itu. Kita lahir, jadi kita sadar nggak sadar sudah ada itu. Berlaku sebagai manusia kan, begitu. Dan ya balik lagi tadi ya Bang, intinya apapun yang terjadi emang toleransi itu harusnya. Ya toleransi. Makanya penegakan hukum itu penting untuk menimbulkan toleransi. Tanpa penegakan hukum, toleransi malah bisa berantakan. Jadi kuncinya pasal yang ada di KUHP yang baru ini mengenai penegakan hukum terhadap orang yang mengganggu ibadah orang lain itu harus dijalankan karena tujuannya adalah menciptakan toleransi itu sendiri. Oke. Baik, mungkin segitu aja Bang ya sebelum kita nanti nyerempet ke jurang lagi. Ini soalnya di Indonesia ini kalau ngomongin agama rada-rada sensitif gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kita kan bicara secara rasional. Iya. Ada pertimbangan rasional kenapa kita harus berdamai dengan orang lain, tetangga, orang yang berbeda keyakinan, berbeda suku, karena ya negara kita ya multikultur, multi sosial, semuanya lah. Makanya itu kan kita juga ada multi keuangan kan. Iya. Lagi nggak punya duit ini, yang sono kaya banget, kita lagi nggak punya duit ini. Multiple effect. Oke, begitulah pemirsa. Mudah-mudahan ya kita cuma bisa berharap sih sambil menunggu ketegasan dari penegak hukum tentunya supaya tadi Bang Deo bilang adanya pasal itu justru untuk memperkuat sikap toleransi di antara warga negara gitu. Tapi kita selalu berharap mudah-mudahan kelompok yang tadinya kecil itu semakin kecil dan suatu saat tidak ada lagi orang yang merasa terganggu dengan ibadah agama apapun dimanapun ya di Indonesia ini. Begitu Bang Deo. Begitu, Terima kasih. Pemirsa, begitu dulu, tunggu obrolan kita di segmen yang lain. Ya, salam akal sehat. Salam akal sehat. Gitu. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika kan disampaikan. jelas tadi mendengarkan.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.